Istilah dan singkatan di dalam debat Capres dan Cawapres yang jadi pro dan kontra akhirnya ada solusi. Demi substansi, Komisi Pemilihan Umum atau KPU meminta para peserta untuk menjelaskan arti dari istilah yang mereka ucapkan pada saat debat berlangsung. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE, ini yang semestinya diutarakan Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2. Karena singkatan ini adalah singkatan bahasa Inggris State Global Islamic Economy, adalah tentang peran negara dalam urusan syariah, namun Gibran mengucapkan dengan lafal Indonesia SGIE. Dan senyum gembira Gibran mengucapkan SGIE dan carbon storage di debat perdana calon wakil presiden 22 Desember lalu akhirnya dibahas Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan peserta debat di rapat Kamis kemarin. KPU membuat aturan baru pada debat seri berikutnya untuk calon presiden maupun calon wakil presiden dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Jadi antisipasinya gini, dua hal kan layernya. Yang pertama itu tentu mau tidak mau tugasnya LU dari paslon untuk briefing kepada capres ataupun cawapres pada saat pelaksanaan debat agar singkatan itu bisa dipanjangkan. Nah, kalau misalnya itu terjadi, tetap pada akhirnya ruang geraknya kita sepakati moderator akan ambil peran itu tanpa kemudian mengurangi waktu dari capres ataupun cawapres pada saat debat itu dilakukan. Di 3 debat berikutnya, aturan tentang singkatan dan istilah perlu diperjelas tanpa harus memakan waktu para kontestan di panggung debat. Soal penampilan pada 22 Desember, menurut para cawapres sebetulnya tidak ada masalah dengan singkatan dan istilah asing, asal bukan untuk menjebak lawan debat. Biasa namanya tanya itu kan ada yang kita tahu, ada yang kita harus tanya dulu. Kalau dia nanya ternyata ya harusnya berbahasa Inggris, dia omongkan pakai bahasa Indonesia, kita nggak paham. Bahkan menurut Mahfud MD, cawapres nomor urut 3, bila ingin menjebak lawan, ia punya ribuan istilah asing yang bisa digelontorkan pada saat debat berlangsung. Halo Kak, aku izin nanya-nanya ya. Nama kakak siapa? Adli, Umurnya berapa? 27 tahun. Oke, sekarang sibuknya apa nih? Kerja aja sih. Aku mau nanya, kemarin kan ada debat Cawapres ya tanggal 22 Desember tahun 2023. Nah itu kan membahas tentang SGIE. Kakak tahu nggak kepanjangan dari SGIE itu apa? Karena kemarin sempat nonton dan ini juga tahu dari debat ini sih. Jadi SGIE itu State Global Islamic Economy ya. Tapi lebih lengkapnya mungkin ini terkait dengan ekonomi tapi dalam aspek Islam gitu loh. Jadi yang saya tahu terkait hal ini ya segitu aja sih. Nah, kalau menurut kakak nih di dalam sebuah debat tuh calon presiden atau calon wakil presiden wajib gak sih tahu tentang istilah-istilah atau kepanjangan dari bahasa asing gitu kayak SGIE kayak gitu-gitu? Kalau menurut saya sih nggak terlalu wajib ya. Yang penting setiap pertanyaan yang dilontarkan kan jelas pertanyaannya dan mungkin kalau singkatan di setiap negara juga pasti punya singkatan yang berbeda kan. Yang penting makna dari singkatannya itu sebenarnya ya sama gitu. Jadi menurut saya singkatan itu nggak terlalu penting sih untuk diketahuin gitu. Ya. Oke nih, terima kasih ya atas jawabannya, Adli. Hai Kak. Iya. Dengan siapa nih namanya? Aku Lisa. Aku minta waktu bentar boleh ya? Boleh. Umurnya berapa? Aku 26 tahun. 26 tahun. Sekarang sibuknya apa? Aku sibuk kerja aja sih. Nah, aku mau nanya nih, kemarin kan di debat Cawapres tanggal 22 Desember ngebahas tentang istilah asing SGIE. Kakak tahu nggak kepanjangan dari SGIE itu apa? Sebelumnya jujur aku nggak tahu ya kepanjangan itu, cuman gara-gara debat Cawapres yang kemarin, jadi aku baru tahu kalau SGIE itu panjangannya dari State of Global Islamic Economy. Setahu aku sih itu tentang Islamic Economy gitu ya, secara global menyeluruh gitu loh. Oke. Nah, kalau menurut kamu tuh dalam debat Pilpres itu wajib nggak sih
seorang cawapres atau capres tahu tentang istilah asing seperti SGIE kayak gitu? Kalau menurut aku sih nggak terlalu wajib banget ya, karena nggak perlu pakai kepanjangan-panjangan gitu deh. Kalau mau ngasih pertanyaan bisa secara jelas aja, biar nggak perlu pakai kepanjangan-panjangan kayak gitu. Karena kan semua orang juga nggak tahu panjangan itu apa aja kayak gitu loh. Oh, oke. Jadi menurut kakak nih, kalau misalkan ada yang nggak ngerti tinggal tanya ke moderator gitu ya? Betul banget, dan nggak perlu pakai singkatan-singkatan segala, langsung aja to the point-nya apa gitu loh. Oke Kak, terima kasih atas waktunya ya. Halo Pak. Halo, Ya, ini dengan Bapak siapa? Saripudin, Ya, boleh ganggu waktu bentar ya? Ya. Silakan. Ya, umur berapa Bapak? 42. 42, waduh udah berumur ya. Iya. Nah kan kemarin di debat cawapres ada ngebahas tentang istilah asing SGIE. Iya. Tuh Bapak tahu nggak kepanjangannya apa? Wah, saya nggak tahu kalau masalah itu. Itu udah bahasa luar masalahnya. Bahasa luar. Iya, kita belum nyampe ke situ. Iya. Berarti kemarin belum nonton ya debat? Iya. Kita belum lihat pendebatnya antara di jarang juga sekarang ini jarang nonton layar kaca masalahnya. Oke. Iya. Apa itu kan yang SMA, dari yang kalau tingkat itu mestinya yang substansi aja, diuraikan latar belakangnya lalu apa maksudnya gitu. Kalau cuma istilah-istilah sulit, saya bisa mencari 1000 istilah sulit sehari yang orang lain nggak tahu. Kalau cuma mencari itu ya. Meski lagi-lagi menurut Gibran tidak ada yang aneh dengan istilah yang diucapkannya karena sesuai dengan tema debat, yakni ekonomi dan investasi. Berarti ini gaya original Mas Gibran menggunakan kata kalimat yang ekonomik dan teknikal, Mas. Gaya sendiri ya Mas. Sama. Ya, jalan lagi. Tidak ada kata-kata sulit, itu istilah biasa dalam investasi. Ya. Soal menjebak lawan debat sebetulnya bukan monopoli Gibran. Ayah Gibran Presiden Joko Widodo juga mematikan langkah Prabowo Subianto lawannya di debat Capres pada Pilpres 2014 dan 2019. Pada 2014, Jokowi bilang TPID, yang kepanjangannya Tim Pengendali Inflasi Daerah, adalah istilah yang tak asing untuk kepala daerah seperti Joko Widodo yang merupakan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo 2 periode. Tapi asing untuk Prabowo. Dan pada 2019, istilah unicorn yang diucapkan Jokowi. Unicorn yang dimaksud adalah istilah di dunia digital. Lagi-lagi Prabowo asing mendengar istilah dari Jokowi. Setelah melalui 3 pilpres, akhirnya KPU bisa merumuskan format debat yang lebih mengedepankan substansi ketimbang gimmick yang jadi pembicaraan publik seperti penggunaan istilah dan singkatan asing. Saksikan debat Pilpres ketiga pada 7 Januari 2024, pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat.